aku bisa nggak sih nyelesain suatu project ini, atau kalau misalnya ngerjain yang sesuatu tuh bisa nggak sih? Bicara tentang keraguan-raguan itu kan sebenarnya bisa jadi ada perasaan-perasaan yang lain tuh. Iya. Ada perasaan yang namanya takut. Nggak selamanya emosi negatif. Contoh misalnya. Halo Kang Mufti. Halo, Ica. Iya. Wah, luar biasa, kemana aja? Ada nih, aku lagi sibuk kerja aja sekarang. Udah lama banget ya ketemu ya Kang? Iya, sekarang kerja masih yang di IT itu? Masih. Oh. Udah nyaman sih, jadi Udah ya nyaman masih ya? lanjut aja. Berarti udah berapa tahun ya? Baru 1 tahun 1 sih. tahun ya? Iya. Wow, luar biasa. Gimana Gwen nih? Apa gerangan bisa kok kita ketemu di sini gitu? Gini nih Kang, aku nih kadang gimana ya? Ngerasa sering banget ragu-ragu yang bikin jadi lama nih kalau misalnya mau mutusin sesuatu. Tapi ketemu saya nggak ragu-ragu dong? Enggak sih, karena udah memantapkan hati dulu nih Kak. Siap. Iya. Jadi ragu-ragu terhadap hal? Banyak hal. Banyak hal ya. Oke. Kita ngomongin tentang apa dulu nih? Kita bahas ragu-ragu. Ica, yang sekarang sedang up to date apa? Ragu-ragu terhadap apa nih? Baru ketemu langsung ngomong tentang ragu-ragu, yang menarik nih ya. Iya nih. Gimana? Kalau sekarang tuh karena masih sibuknya kerja aja, jadi kadang ragunya tuh aku bisa nggak sih nyelesain suatu project ini, atau kalau misalnya ngerjain yang sesuatu tuh bisa nggak sih aku tuh bener-bener nyelesain ini dengan baik gitu. Lebih ke kayak gitu sih Kang. Oke, jadi lebih tepatnya ketika Ica mengerjakan sesuatu, bisa nggak sih, bener nggak sih gitu ya? Iya. Bagus nggak sih gitu ya? Gitu. Terus perasaan apa lagi yang muncul waktu itu Ica ketika memang memiliki perasaan ragu-ragu itu? Selain perasaan ragu-ragunya ya, perasaan apa lagi muncul? Lebih ke takut sih, karena Takut. dari rasa ragu-ragu itu tuh jadi munculnya takut, dan jadi tuh kebawahnya kalau kayaknya aku nggak bisa nih gitu. Oke, takut kayaknya nggak bisa nih gitu ya. Oke, menarik. Terus tapi hasilnya gimana ketika kemarin melakukan dengan disertai perasaan ragu-ragu? Alhamdulillahnya sih aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Iya. Artinya itu kan cuma perasaan di awal doang ya? Iya. Tapi kadang aku tuh kayak gimana ya Kang, kayak butuh validasi dulu deh dari orang-orang. Kayak, aku nih hari ini bakalan ini. Gimana ya, kira-kira aku bisa nggak ya? Terus kayak butuh masukan dulu dari orang-orang, baru aku benar-benar yakin gitu. Oke, artinya ada syarat dong ketika Ica melakukan sesuatu, ketika ragu-ragu itu muncul berarti ada validasi orang lain. Betul. Sepenting apa validasi orang lain buat Ica? Cukup penting sih. Oke. Kalau seandainya validasinya ternyata tidak sesuai dengan harapan, itu malah bikin makin takut lagi. Berarti penting banget ya validasi buat Ica ya? Iya. Ya Ca, jadi bicara tentang keraguan-raguan itu kan sebenarnya bisa jadi ada perasaan-perasaan yang lain tuh. Iya. Ada perasaan yang namanya takut, ada perasaan yang namanya nggak mau mengecewakan orang lain gitu ya. Ada perasaan hal-hal yang lain yang terkait, bisa jadi Ica memang nggak mau ngecewain orang lain dan aware sama kerjaan gitu. Iya, Bukankah itu jadi bagus keraguan-raguan itu? Artinya keraguan-raguan itu membuat Ica lebih fokus sama pekerjaan supaya pekerjaannya jadi bagus, supaya nggak ngecewain kan gitu ya? Iya. Dan ketakutan itu jadi proses Ica berhati-hati terhadap apa yang Ica kerjakan. Karena memang nggak semua orang punya beda-beda ya, unik ya. Ada orang-orang yang memang mudah untuk memutuskan secara cepat. Ada yang tidak gitu. Nah Ica punya pengalaman apa tuh? Banyak sih sebetulnya kalau pengalaman. Kalau di kerjaan misalnya? Kalau di kerjaan tuh misalnya ditanyainnya gini sih Kang. Kayak mau dimasukin proyek baru nih. Oke. Tapi ditanya dulu kan kira-kira sanggup atau enggak nih, atau bersedia atau enggak gitu. Nah di situ tuh mikirnya lama gitu.
Sedangkan kayak bisa jadi proyek itu mulainya secepat mungkin gitu. Di situ juga berarti Ica harus nentuin keputusannya cepet juga gitu supaya bisa belajar dulu atau apa gitu. Ya, artinya keputusan untuk memutuskan bersedia apa enggak kan biasanya ada durasi tuh. Iya. Ya secepat-cepatnya memutuskan kan nggak mungkin 5 detik lagi harus putusin gitu ya kan enggak. Iya, Apalagi yang sifatnya keputusan-keputusan terkait sama perusahaan, terkait fundamentalnya memang kepentingannya perlu dipertimbangkan banyak hal. Pasti kan ada durasi, ada jeda gitu ya. Nah, pada saat durasi jeda itu ya Ica boleh untuk membanding-bandingkan, untuk berpikir lebih tepat gitu ya, berpikir kelebihan kalau mengambil keputusan itu, kelemahan gitu ya. Pernah nggak Ica ngelakuin itu? Pernah sih. Pernah ya, sering malah ya. Sering. Dan itu bagus kok Ca. Misalnya project A, Ica harus ngambil keputusan bersedia apa enggak? Ya kan bisa tulis dan bagus ditulis tuh Ca. Kalau saya ngambil keputusan ini apa manfaatnya? Kalau saya ngambil keputusan, kalau saya tidak mengambil keputusan apa manfaatnya? Jadi ada 2 tuh. Jadi prosesnya tuh ada 4 diagram ya, atau 4 kuadran ya. Kalau memutuskan apa manfaatnya, apa kerugiannya. Kalau tidak memutuskan apa manfaatnya, apa kerugiannya. Nah, kalau Ica senang membanding-bandingkan itu dan di poin boleh dinilai. Misalnya ternyata memutuskan itu manfaatnya lebih banyak dibandingkan tidak memutuskan, tidak bersedia gitu. Nah, dengan cara berpikir itu Ica lebih mantap tuh untuk memutuskan gitu. Terus gimana kalau ternyata, ini menarik ya, gimana kalau ternyata keputusannya Ica berlawanan dengan keputusan perusahaan gitu ya? Nah, ya itu pernah kan, ngelakuin itu? Pernah ngerasain itu? Belum sih. Belum ya? Belum. Cuman kan kita nggak tahu ya di masa depan kira-kira bakalan ada atau enggak nih. Ya ngerasain gitu. dulu deh ya. Ngerasain dulu berarti. Kalau saya sih tipsnya ya memang dialog ya, tetap dialog ya. Tentu yang memberikan wewenang untuk Ica ngambil bersedia apa enggak kan tentunya paham betul kenapa Ica yang diberikan kesempatan itu kan. Iya betul. Iya nggak? Ya nggak mungkin atasan atau HR atau siapapun ya, klien bahkan ya mengambil orang ya dengan seenaknya gitu. Apalagi kalau udah bicara profesional kan, dia paham betul Ica punya potensi ke arah situ gitu. Kan tinggal dialog tuh. Kayaknya saya nggak bersedia deh soalnya ilmu saya kurang misalnya, contoh. Nah kan bisa ngomong, bisa dialog kan? Iya, berarti ya tetap harus ngobrol juga ya sama yang ngasih kita suatu pilihan tuh. Betul, harus ngobrol. Ya karena kita kan nggak punya alat yang bisa menerjemahkan langsung apa yang dipikirin kan. Iya. Salah satu deliverynya kan harus berkomunikasi. Gitu Ca, mantap kan? Mantap Kang. Ada apa lagi nih? Ada keputusan yang memang harus diputuskan? Misalnya apa gitu selain pekerjaan? Apa ya? Sebenarnya kalau di kehidupan sehari-hari sih kayak lebih hal-hal simpel sih, kayak misalnya ada sesuatu yang dipinginin tapi kayak nggak yakin nih, beli gaya, terus dari situ tuh Ica tuh banyak nanya dulu ke teman-teman, terus juga ke ortu gitu, kira-kira kalau beli ini kedepannya oke nggak sih, atau kayaknya malah sayang uang nih atau gitu. Tapi di dalam diri tuh kayak pengen banget sih beli ini, tapi juga takutnya nanti tuh malah jadi kayak nggak penting-penting amat juga gitu. Oke. Ya wajar sih Cak. Ya. Dan validasi ke orang atau minta saran sama orang wajar. Dan kita perlu melakukan itu. Ya tapi memang ada orang-orang yang nggak perlu validasi, ada. Berarti Ica tipe orang yang perlu validasi, perlu minta saran dan minta pendapat orang lain. Betul. Dan itu jadi role-nya Ica kan. Iya. Jadi golden rule lah, value-nya Ica. Bahwa kalau misalnya pengen memutuskan sesuatu butuh ngobrol sama orang lain gitu ya. Dan jangan merasa bersalah juga sih kalau udah memutuskan. Nah itu sering kejadian sih Kang. Iya. Lebih tepatnya gini loh Cak, ketika kita sudah memutuskan perasaan kita harus riang gembira. Maksudnya gini, kan sebenarnya emosi perasaan bersalah itu yang membuat
Ica jadi kurang mantap untuk memutuskan sesuatu. Contoh misalnya, pernah memutuskan sesuatu terus Ica merasa bersalah. Kan terus dapat kejadian yang berulang nih, harus memutuskan lagi nih. Iya. Pasti kan teringat yang teringat yang sebelum-sebelumnya. Nah itu namanya merasa bersalah. Maka di tingkat emosi merasa bersalah itu nggak baik. Nah terus apa yang harus dilakukan kalau ternyata keputusan kita salah? Apa menurut Ica? Biarin aja. Ya biarin aja, belajar dari keputusan itu kan. Oh berarti kalau saya memutuskan ini uang saya jadi boros. Misalnya contoh gitu ya. Oh belajar deh dari sini. Ketika nanti ada pengalaman yang lain, saya bisa mempertimbangkan, bisa ini jadi sebuah faktor penentu juga kan? Iya nggak? Iya betul. Oke, berarti kalau kemarin saya boros, berarti ada pengalaman yang sama mirip. Oh berarti ada. Nah itu bisa masukin jadi faktor ini, kerugian kalau memutuskan, iya kan? Iya. Karena punya pengalaman kan? Iya. Jadi pengalaman itu nggak selamanya jadi traumatik. Kalau kita menganggap itu traumatik. Tapi bisa jadi pengalaman itu jadi sebuah hal hikmah kan, pembelajaran kan. Jadi instrumen untuk kita memutuskan ke depan. Berarti itu tuh tergantung kitanya juga ya Kang, menyikapi yang sebelumnya tuh kayak gimana gitu. Betul banget. Dan keputusan-keputusan salah itu kan sebenarnya banyak elemen ya yang terkait ya. Misalnya mungkin kita nggak tahu apa-apa tentang keputusan itu gitu ya. Atau yang kedua mungkin kita nggak sempat bertanya dengan orang yang tepat, kan bisa jadi kayak gitu kan? Iya. Iya nggak? Iya. Nah maka instrumen-instrumen keputusan salah itu kan menjadi pelajaran seharusnya tentang hikmah atau hikmah mungkin gitu. Jadi instrumen nanti ketika Ica memutuskan sesuatu, dan memang kemampuan skill untuk memutuskan sih penting sih Ca. Keraguan-raguan itu hadir karena memang kita tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan. Jadi kalau bicara ragu-ragu tuh saya 4 hal tuh. Empat hal yang perlu dipertimbangkan atau 4 hal yang jadi instrumennya. Apa aja tuh Kang? Pertama, rumusnya peta. Yang pertama P, purpose. Ya. Apakah keputusan yang saya putuskan sesuai dengan tujuan hidup saya enggak? Sesuai dengan misi saya enggak? Sesuai dengan target saya enggak? Kan gitu ya? Iya. Kalau ternyata itu jadi instrumen kan, jadi elemen supaya kita memutuskan lebih mantap. P, purpose. Terus E, experience. Bisa jadi keraguan-raguan itu muncul dari pengalaman-pengalaman tertentu. Iya. Dan pengalaman itu bisa jadi hikmah untuk menjadi instrumen ketika kita memutuskan sesuatu. Jadi elemen experience penting. Kan seringkali kan ketika kita memutuskan sesuatu kan kita berpikir tentang dulu saya pernah nggak ya ngalamin ini? Iya. Nah itu kan experience tuh. Iya. Artinya di sana ada kemampuan memutuskan dulu kan, atau ada knowledge tentang masa lalu yang akhirnya keputusan itu benar atau salah, betul ya? Betul. Jadi purpose experience. Okay. Nah yang ketiga talent itu potensi bakat. Nah memutuskan sesuatu itu atau keraguan-raguan itu memang terkait sama potensi juga sih. Ada orang-orang yang namanya bakat-bakatnya tuh disebut namanya deliberatif. Deliberatif itu kehati-hatian. Jadi dia nggak bisa langsung pek gitu ya, langsung putusin secara cepat. Dia butuh mempertimbangkan dari berbagai sisi. Misalnya, oh kalau saya memutuskan ini nanti apa dampaknya buat keluarga saya? Kalau saya memutuskan ini apa dampaknya buat saya? Apa dampaknya buat sahabat? Apa dampaknya buat perusahaan, kan gitu ya? Iya. Nah itu namanya secara potensi bahwa dia punya cetakan untuk memutuskan dengan kehati-hatian. Dan enggak ada masalah juga sih kalau Ica punya instrumen kehati-hatian itu gitu. Nah, itu purpose, experience, talent. Yang satu lagi attitude. Attitude itu cara kita berpikir, cara kita mindset atau cara kita merasakan emosi-emosi tertentu. Nah itu berpengaruh tuh, keraguan-raguan itu bisa jadi karena faktor attitude juga. Mungkin menganggap bahwa keputusan salah itu jadi traumatik, rasa bersalah itu jadi sesuatu yang harus perlu dihindari. Padahal kan itu jadi spion aja kan. Ya kita ngeliat masa lalu kan kayak spion aja. Kalau Ica nih naik motor, naik atau mobil,
Kalau lagi mengendarai kendaraan itu lebih banyak mana? Ngelihat ke depan atau ngelihat spion? Ke depan. Apa yang terjadi kalau ngelihatnya spion terus? Ya, kita nggak tahu apa yang ada di depan. Nabrak kan? Iya, bisa jadi nabrak. Yes. Nah, bisa jadi pengalaman masa lalu yang rasa bersalah itu, Ca. Terus yang membuat Ica jadi tidak nyaman. Dan itu dilihat terus tuh. Kayak kaca spion dilihat terus ya. Nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana. Akhirnya Ica nggak maju-maju gitu. Maka attitude itu ya perlu dibenahi. Artinya pengalaman masa lalu rasa bersalah itu ketika memutuskan yang salah berarti jadi hikmah dan pembelajaran buat Ica ke depan ketika memiliki pengalaman-pengalaman yang mirip dengan itu. Yeah. Kan sesekali kita boleh dong lihat spion? Ya boleh. Boleh. Asal jangan keterusan Asal aja. jangan keterusan. Iya. Kan gitu kan esensinya kan. Bayangin kalau kita naik motor lihat spion aja. Nabrak lah. Iya. Gitu. Maka keraguan-raguan itu lihatnya peta itu apakah sesuai dengan purpose-nya, experience-nya, talents-nya, attitude-nya gitu. Nah, ini yang mau dibenahi apanya nih? Kalau purpose ya berarti Ica coba cek apakah keputusan Ica yang sekarang harus diputuskan sesuai nggak dengan purpose of life-nya. Perlu dong kita jadi purpose itu jadi instrumen, perlu dong. Iya, perlu. Terus experience, skill atau knowledge apa yang pernah Ica dapatkan ketika memutuskan itu gitu. Pengalaman apa gitu. Talent, cek tuh Ica punya potensi apa, punya kekuatan apa gitu. Karena nggak bisa orang bilang gini, kamu tuh orangnya selalu lama ya kalau mutusin ya gitu. Pernah nggak ada orang yang ngomong kayak gitu? Atau Ica mendengar orang lain diomongin kayak gitu? Tuh kalau kamu keputusan tuh lama banget gitu. Nah bisa jadi dia punya potensi bakat ya memang memutuskan suatu perlu lama. Perlu mempertimbangkan dari berbagai sisi. Yeah. Nah kalau konteksnya harus cepat berarti kan harus ada yang didialogkan kan. Ada yang harus dikomunikasikan kan. Iya. Kan bisa, Pak boleh nggak saya kasih waktu 2 hari aja? Insya Allah 2 hari ke depan saya sudah mantap memutuskannya. Kan bisa gitu. Iya betul Kang. Nah terakhir attitude. Attitude itu ya pikiran kita, persepsi kita, self talk kita, emosi-emosi yang terkait terhadap keputusan itu gitu. Kalau negatif attitude-nya bisa jadi emang harus dibenahi dulu, diterapi mungkin, atau di reframing, dibingkai kembali, dimaknai kembali gitu. Oh, waktu itu mungkin saya nggak tahu apa-apa. Berarti nanti kalau saya mutusin sesuatu, saya harus belajar dulu nih, saya harus pelajari dulu. Kan bisa kayak gitu kan, Cak? Iya, iya. Gimana, lebih lapang sekarang? Iya Kang, lebih lapang sih. Jadi Alhamdulillah kayak, ya. alhamdulillah bener Kang. Tapi Iya, rasa banyak takutnya masukan itu juga. gimana? Rasa takutnya? Rasa takutnya, sebetulnya rasa takutnya itu pasti selalu ada sih. Cuman kayak lebih kayak gimana aku menyikapi rasa takut itu sendiri sih. Yes. Kayak, Apakah? apakah dengan rasa takut itu kitanya jadi berhenti atau ya tetap mau dilawan aja gitu. Kebanyakan berhenti apa dilawan aja? Dilawan sih. Apa efeknya kalau rasa takutnya dilawan? Kalau rasa takutnya dilawan, kita jadi tahu gitu apa hasilnya di depan itu. Okay. Kalau misalnya kita malah jadi mundur karena rasa takut itu kan kita jadi nggak tahu juga gimana ke depannya, kita nggak tahu apakah hasilnya bakalan baik gitu atau gimana. Jadi ada 2 nih yang saya juga belajar dari apa pernyataan Ica nih. Iya. Yang pertama bicara tentang rasa takut ya. Yang pertama ini menarik. Berarti Ica melawan rasa takut itu ingin tahu sebenarnya, ingin mencoba sebenarnya, betul ya? Iya betul. Karena kita nggak bakalan tahu kalau kita nggak pernah mencoba kan? Nah itu betul banget Kang. Ya. Iya. Artinya rasa takut itu mungkin selalu hadir dalam diri Ica, justru membuat Ica semakin aware sama diri Ica untuk mencoba, betul ya? Betul. Oh ada rasa takut hadir nih. Oh berarti ini momen untuk saya mencoba. Yang kedua, bisa jadi rasa takut yang Ica tadi persepsikan adalah rasa takut yang membuat justru malah positif, Cak. Apa positifnya? Ica jadi hati-hati. Iya.
Iya kan? Iya. Jadi ngerjain sesuatu itu nggak ngasal, terbaik, betul ya? Betul. Nggak selamanya emosi negatif. Contoh misalnya, males, negatif atau positif? Negatif sih, Negatif. malas tuh. Tapi kalau ditempatkan gini, saya males berbuat maksiat, jadi apa? Jadi positif. Iya. Iya. Rajin, positif atau negatif? Positif. Rajin ngebully orang. Waduh. Kan jadi negatif ya? Iya. Karena itu kan ada emosi kan, ada emosi. Emosi bisa jadi jadi perilaku kan. Nah, perilaku itu kan kontekstual tuh. Kontekstualnya adalah apakah ini berdampak buat orang lain, positif buat orang lain, positif buat diri sendiri, maka itu perlu dicermati gitu. Jadi semua emosi belum tentu negatif. Bisa jadi terlihat negatif tapi sebenarnya positif, atau terlihat positif tapi sebenarnya negatif. Kan kadang-kadang kita gitu ya, menghibur diri gitu ya. Melakukan sesuatu yang sebenarnya negatif tapi kita menghibur diri. Gitu. Dan mungkin itu bisa kali ya orang-orang, bukan bisa kali ya, mungkin itu yang dipikirin orang-orang ketika berbuat sesuatu. Misalnya contoh nih ya, walaupun saya nggak mengeneralisir. Contoh misalnya orang korupsi misalnya, mungkin dalam diri dia kan, ini buat keluarga kok, saya berjuang buat keluarga tapi korupsi gitu ya. Nah itu kan terlihat positif tapi negatif sebetulnya. Maka emosi takut tadi bisa jadi dimanfaatin sama Ica untuk bisa lebih positif. Oh, berarti dengan takut itu momentum saya untuk mencoba dong. Oh, berarti rasa takut ini membuat saya lebih hati-hati dong. Iya. Lebih nggak ngasal kerjanya. Jadi perlu rasa takut ya? Perlu sih, karena kalau menurut Ica sendiri dengan adanya rasa takut ini tuh jadi ngebuat kita ketika ngelakuin sesuatu tuh supaya rasa takut kita nggak kejadian gitu. Apa yang kita takutin tuh nggak kejadian gitu. Yes, berarti namanya antisipasi, mitigasi kan gitu ya. Iya. Supaya tidak terjadi dengan rasa takut itu kan. Nggak apa-apa, itu bagus kok. Iya. Dan ketika ada orang yang tidak setuju dengan apa yang Ica pikirkan, ya Ica bisa dialog kan. Atau Ica bisa berkomunikasi, atau ya abaikan saja, diri dia, diriku kan gitu. Gitu, Ca. Kalau tentang kehidupan misalnya jodoh gitu ya, atau apa gitu ya, enggak ragu-ragu ya. Enggak lah. Oh, enggak ya. Ini juga jawabnya ragu nih sebenarnya. Jawabnya ragu tuh. Ya, siap lah, karena keraguan-raguan itu kan sebenarnya hasil Ica peduli sama diri Ica kan? Iya betul. Karena kalau Ica melakukan keraguan-raguan itu, Ica jadi lebih aware, jadi berhati-hati gitu ya. Melangkah aja gitu. Karena momen buat Ica mencoba kan. Tapi pernah nggak Ica yang satu kejadian ragu-ragu, satu kejadian nggak ragu-ragu? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kok kalau ada satu kejadian langsung aja, tapi kalau ada satu kejadian ragu-ragu. Pernah nggak ada sebuah pengalaman yang Ica mantep gitu? Apa ya? Ada sih kayaknya, cuman nggak inget apa ya. Tapi pernah ngalamin? Pernah sih harusnya, karena nggak semuanya diragu-raguin juga gitu. Iya. Cuman kebanyakannya ragu-ragu. Gitu. Iya. Ya oke, siap, mantap berarti. Mudah-mudahan bermanfaat ya Ica ya. Berarti Ica lebih ini dong, lebih tahu apa yang harus dilakukan ketika ada keraguan-raguan itu muncul. Iya betul. Berarti sebetulnya nggak masalah juga ya kalau kita banyak ragu-ragu, asal itu nggak menghambat kita juga gitu. Nggak menghambat kita, nggak membuat rugi kita, nggak ngerugiin orang lain kan gitu ya. Iya. Kan sebenarnya dampak itu kan yang membuat akhirnya hal itu jadi baik atau nggak baik. Ya kan dampak buat diri kita dan orang lain gimana. Saya pernah kok ragu-ragu, dan itu momen saya untuk bisa aware, sadar, move, jangan-jangan ada hal yang harus saya pelajari dulu. Oh, jangan-jangan ada hal yang harus saya pastikan dulu. Oh, jangan-jangan ada hal yang harus saya tanyakan dulu, kan bisa kayak gitu kan.
Paling gitu aja ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Ada yang pengen diobrolin lagi? Aku pengen nanya aja sih Kang. Oke, Kalau gimana? misalnya ada gak sih kondisi yang seharusnya kita tuh nggak perlu ragu-ragu lagi gitu? Ada kondisi yang seharusnya tuh kita benar-benar ngelakuin itu tuh dengan mantap tanpa perlu ragu-ragu gitu. Kalau secara general mungkin. Oke. Kan gini Cak. Ibaratnya tuh ragu-ragu itu kan kayak alat ya, kayak tools ya, yang Ica bisa gunain saat kapanpun yang dibutuhkan. Tapi Ica butuh ada instrumen lain dong, yang saya nggak pakai yang ini deh, pakai yang ini deh, kan gitu ya. Dan itu kan pilihan kita. Betul. Pilihan kita. Iya, pilihan kita. Oh, saya nggak mau pakai yang ragu-ragu deh, karena ini nantilah di tempat yang lain deh. Saya pengen untuk kondisi ini, saya pengen yang mantap deh. Apa yang Ica pikirkan ketika memutuskan sesuatu dengan mantap? Apa yang dipikirkan? Berarti hal ini tuh benar-benar bakalan ngebuat diri kita lebih baik aja gitu ke depannya. Nah, pikiran itu yang Ica kuatkan. Oh, berarti ada satu instrumen lagi nih. Tadi kan ragu-ragu membuat akhirnya Ica lebih berhati-hati, lebih ngerjainnya lebih hati-hati, lebih baik lah kan gitu ya. Nah, ada satu lagi instrumen. Oh, berarti kalau saya pakai yang ini, Ica bisa lebih mantap. Yaitu ketika ada momen itu, oh jangan-jangan ini momentum saya untuk bisa lebih baik lagi nih. Ya ini jangan dipakai, pakainya yang ini. Iya. Kan kita, terserah kita, pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita gitu. Nah, men-switch itu kan set, oh yang ini aja deh, oh pakai yang ini deh, pakai ini deh gitu. Nah, kalau dalam personality itu namanya topeng. Kita boleh kok pakai topeng di setiap situasi kondisi gitu. Nah, itu kan bicara juga emosi juga kan. Saya pengen pakai emosi tentang takut deh. Karena saya lagi di ketinggian nih. Bayangin kalau saya berani lagi ketinggian bisa. Wah, paham ya? Paham. Oh, berarti kalau mau mantap pakai yang ini nih. Ya tadi Ica pikirin tuh. Pakai ini deh. Karena dengan saya memutuskan dengan mantap, berarti ada situasi kondisi yang membuat saya lebih baik nih. Iya. Itu aja. Jadi tools Ica. Tinggal ngomong yang mana nih? Mau yang mana nih? Oh kondisi ini, oh pakai yang ini. Kondisi ini pakai yang ini kan gitu. Berarti nggak semua hal itu harus kita ragu-raguin juga ya. Betul. Maka kata guru saya bilang gini, move. Orang yang fleksibel itu adalah orang yang menguasai keadaan katanya. Iya. Jadi fleksibel aja. Ica punya tools yang namanya ragu-ragu, Ica punya tools yang namanya mantap. Nah, silakan Ica pakai buat tools yang lain lagi. Ya kayak IT aja, ada aplikasi yang namanya A, ada aplikasi yang namanya B. Tergantung penggunaannya mau kayak gimana gitu ya. Iya. Ya, namanya pikiran, perasaan itu kan ya kita yang memilih kan. Gitu Ica ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Ica ya. Ya, makasih banyak ya Kang. Ya, Aduh, sama-sama. waktunya Nanti nih. kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol lagi silakan lah ya. Ya, siap Kang. Oke, siap. Ya, hati-hati Cak di jalan Cak. Duluan ya Kang. Ya. Sampai ketemu lagi Kang. Yo.